Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dafa Repot, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Ini sudah tanggal 6 Juni. Apakah sudah ada yang dapat SLC di periode SLC masal kemarin atau masih ada yang belum kira-kira? Dan juga setiap hari berapa kali teman-teman membuka akun EPS-nya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, langsung saja pada share berbagi informasi pada kesempatan kali ini akan mencoba mengupdate kembali berapa jumlah teman-teman CPMI yang sudah dapat SLC di periode SLC masal kali ini ya. Nah, ini mungkin sedikit di luar prediksi juga karena di tanggal 5 kemarin itu masih ada pengumuman ada teman kita yang dapat SLC ya. Jadi di luar prediksi yang awalnya mungkin di bulan Mei kemarin, di akhir Mei sampai ya di akhir Mei ya kemarin ada SLC masal, cuma di bulan Juni ini masih ada teman kita yang dapat SLC masal. Nah, nanti akan coba saya tampilkan rekapan jumlah CPMI yang sudah dapat SLC maupun yang belum dapat SLC ya. Kira-kira jumlahnya ada berapa, tapi ini di tanggal update tanggal sebelum tanggal 5 ini ya. Jadi nanti silahkan coba teman-teman kalkulasi, dan ini yang jelas ada penambahan di akhir-akhir tanggal-tanggal akhir ini masih ada SLC yang turun meskipun tidak banyak, tapi tetap ada informasi pengumuman teman kita yang dapat SLC ya. Nah, langsung saja ini kita mulai, ini update per tanggal 24 Mei 2024 itu total yang belum dapat SLC atau roster itu ada 10.372 ya. Ini tapi masih dikurangi dengan yang dapat SLC di periode setelah ini. Di setelahnya tanggal 24 itu kan tetap ada pengumuman tentang SLC yang dapat SLC ya. Jadi itu nanti masih dikurangi ya, 10.372 itu masih dikurangi lagi ya. Kemarin kan update terakhir itu jumlahnya sekitar 10.666. Nah, sekarang sudah turun menjadi 10.372. Itu dari berbagai sektor ya, bukan cuma di manufaktur saja. Jadi di berbagai sektor. Mulai dari manufaktur, kemudian di fishing, di shipbuilding, dan juga sektor yang lainnya ya. Jadi total 10.372 itu dari berbagai sektor ya. Kalau saya menghitung kemarin terakhir itu untuk manufaktur saja itu sekitar 7.000-an ya, 7.000-an yang belum dapat hasil. Jadi sisanya itu penggabungan antara shipbuilding dan juga fishing ya. Nah, ini adalah rekapitulasi mulai dari tahun kelulusan 2021 sampai 2023. Nah, untuk 2021 itu masih ada 77 teman kita yang belum dapat SLC, kemudian yang lulusan 2022 itu masih ada 1437, dan yang di 2023 itu masih ada sekitar 8.858 teman kita yang belum dapat SLC, dan itu termasuk saya juga ya. Dan kemarin sedikit cerita itu ya, musim SLC masal itu hampir setiap hari mencoba membuka, tapi ya masih tetap di kolom 3 ya. Tetap bersabar, kita tunggu saja kapan datang SLC-nya. Nah, ini rekaman di untuk CBT umum manufaktur tahun 2021 ini dipecah per tahunnya ya. Ini dari kelulusan 2290 tinggal itu tadi 77 yang belum terbit SLC ya, dari 2290 yang lulusan 2021. Lanjut di yang CBT umum manufaktur tahun 2022. Nah, itu ada 3.566 yang dinyatakan lulus, dan yang belum terbit SLC ada 616. Nah, lanjut yang di tahun 2022 untuk CBT umum perikanan itu dari 2.934, yang belum terbit SLC ada 289 ya.
Kemudian next di data CBT khusus tahun 2022 untuk CBT khusus ini biasanya untuk X ya. Dari 1942 itu tinggal berapa, ini masih ada 532 yang belum terbit SLC. Nah, ini lanjut yang di UBT umum manufaktur gelombang 1 di angkatan 2023 tahun kemarin. Di gelombang 1 dengan jumlah kelulusan 2035 itu masih ada 462 teman kita yang belum dapat SLC ya. Lanjut yang di gelombang yang kedua. Nah, dari 5.585 yang dinyatakan lulus, ini yang belum terbit SLC ada 1.483. Nah, termasuk saya juga di dalamnya ini ya, masih tidak tahu di nomor yang keberapa. Ini totalnya yang belum terbit SLC itu masih ada 1.483. Next yang UBT umum perikanan tahun 2023 itu dari 2097 tinggal 552 yang belum terbit SLC ya. Nah, untuk yang shipbuilding dari 615 yang dinyatakan lulus itu ada 463, belum ada separuhnya ya. Jadi cukup masih banyak. Kalau melihat kelulusan 615 itu masih ada 463 yang belum terbit SLC, belum ada separuhnya ya. Next untuk yang UBT umum manufaktur gelombang yang ketiga di tahun 2023 kemarin dari 5.270 yang dinyatakan lulus itu masih ada 4.594 ya, belum ada 1.000 ya yang untuk yang gelombang yang ketiga. Tapi paling enggak ini sudah melewati temennya yang di gelombang yang kedua ya. Di gelombang yang ketiga itu sudah ada yang 537 yang sudah terbit SLC dan sudah 346 yang terbang yang sudah bekerja di Korea. Termasuk teman saya X juga itu sudah ada yang di sana ya. Termasuknya cepat ya di periode SLC massal yang sebelumnya, bukan yang ini ya. Di periode SLC massal sebelumnya itu sudah di sana. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu sudah di Korea ya. Kebetulan ex Korea, kemudian pabriknya meskipun bukan pabrik yang lama tapi bidangnya hampir sama ya, di pabrik kardus atau membuat kayak kotak-kotak box gitu ya di situ. Kemudian yang OBT khusus tahun 2023 dari 1983 yang dinyatakan lulus itu yang belum terbit SLC ada 1.304, yang sudah terbang ada 407 untuk yang X ini UBT khusus. Nah, mungkin itu rekapannya di jumlah ataupun roster update per tanggal 24 Mei kemarin, dan ini yang jelas ada penambahan. Kalau kita melihat di pengumumannya BP2MI di tanggal 5 kemarin itu masih ada pengumuman yang dapat SLC ya. Kalau tidak salah itu sekitar berapa ya, coba kita akses di webnya BP2MI ya. Nah, ini ya di tanggal 5 kemarin ini, kalau kita melihat 5 Juni ini ya, di 5 Juni kemarin itu ada ada 59 yang dapat SLC. Di dalamnya itu ada yang fishing, ada yang manufaktur ya. Kalau shipbuildingnya ini tidak ada, jadi ada fishing sama manufaktur. Dan kalau melihat rata-rata teman kita yang dapat atau yang dapat SLC itu kebanyakan yang di angka kelahiran atau di umur 20-an sampai 25 ya. Yang waktu SLC masa kemarin rata-rata banyak yang dapat di umur 20 sampai 25 ya. Umur-umur yang produktif. Tapi tetap berpikir positif saja, kalau memang nanti teman-teman ada rezekinya di sana, insya Allah akan dapat ya. Jadi tetap ditunggu saja, diimbangi dengan
berdoa dan tetap disibukkan dengan pekerjaan, jangan sampai hanya menunggu ini saja, karena nanti kalau cukup menunggu saja malah angan-angan terus ya. Jadi tetap lakukan kesibukan, tetap sambil bekerja sambil berdoa, semoga aja nanti masih ada kesempatan bisa dapat SLC dan bisa kerja di Korea ya. Nah, mungkin saja untuk video pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat buat teman-teman semua, semoga harapan dan cita-citanya segera terwujud. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.